Di surga saat ini Tuhan, tolong tuntun kami. Kami siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami, tuntun kami Tuhan, ubahkan kami, tunjukkan kepada kami segala rencana-Mu di dalam hidup kami, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kenapa kita harus mempelajari akan firman Tuhan? Karena di dalam buku Matius dikatakan, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Karena itu saya mengajak Anda untuk membuka Alkitab Anda. Saat ini kita akan belajar dari buku Nehemia pasal yang pertama. Cerita Nehemia diawali dari pengalaman bangsa Israel, di mana pada saat itu oleh karena bangsa Israel mereka tidak mau menurut akan firman Tuhan. Mereka menolak akan perlindungan yang Tuhan berikan. Maka dari itu di saat bangsa Israel diserang oleh bangsa Babylon, mereka ditawan. Dan bangsa Israel pada akhirnya menjadi budak di Babylon. Inilah awal dari cerita Nehemia. Judul dari Nehemia 1 adalah Doa Nehemia bagi orang Israel. Mari kita baca. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kisleu, tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Di saat Nehemia bertemu dengan saudaranya Hanani, hal pertama yang dia tanyakan adalah bagaimana keadaan dari orang-orang yang terhindar dari penawanan, yang pada saat itu sedang berada di Yerusalem. Di saat Nehemia bertemu dengan saudara-saudaranya, dia tidak hanya menanyakan pertanyaan apa kabar, bagaimana kabarmu, sibuk apa sekarang, lalu tertawa, lalu bercanda dengan jenaka-jenaka yang tidak ada artinya. Nehemia pada saat dia bertemu dengan saudaranya, dia rindu untuk mengetahui bagaimana keadaan bangsanya, di mana pada saat itu bangsanya yang berada di Yerusalem baru saja mengalami serangan dari Babylon. Wah, kita baca ayat yang berikutnya, di ayat yang ketiga. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam keadaan kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Inilah yang terjadi dari kondisi bangsa Israel. Di Yerusalem setelah selesai penyerangan dari Babylon, tembok-tembok dan gerbang-gerbang dari kota Yerusalem rubuh. Bukan hanya itu, mereka bahkan tidak punya pintu gerbang, mereka tidak punya atap, sehingga sangat mudah bagi bangsa-bangsa lain untuk menyerang kembali bangsa Israel yang tinggal di sana. Mereka tidak ada harapan lagi untuk hidup. Bukankah ini adalah hal yang sama yang sedang terjadi pada zaman kita pada saat ini? Setan mengetahui bahwa tidak lama lagi dia akan binasa. Dan setan tidak mau agar dia binasa sendirian. Karena itu dia berusaha untuk menghancurkan tembok-tembok gerbang di dalam kehidupan kita. Menghancurkan tembok-tembok pemisah standar-standar moral dan rohani. Dia coba untuk hancurkan. Kita bisa lihat pada zaman sekarang ini. Pada zaman dulu, rok mini serta sepatu hak tinggi itu adalah barang-barang yang dipakai oleh para pelacur. Dan kita bisa lihat pada zaman sekarang, di saat adik kita, anak kita mungkin mengenakan rok mini, celana pendek, atau bahkan sepatu hak, kita justru beranggapan bahwa mereka kelihatan cantik dengan pakaian tersebut. Sangat menyedihkan. Hal yang dulu dianggap tabu, zaman sekarang dianggap hal yang biasa. Dulu perempuan jika memakai baju yang terlalu rendah dan terlalu naik ke atas, ataupun laki-laki yang memakai celana kedodoran dan lain-lain, itu dianggap sangat tabu, dianggap sangat kasar. Tapi zaman sekarang ini, itu menjadi hal yang sangat biasa. Kenapa? Kita bisa lihat buktinya. Karena setan mencoba untuk menghancurkan dinding-dinding prinsipil dari moral dan kerohanian. Ini yang sedang terjadi. Apa yang harus dilakukan? Apakah hati Anda tidak tergerak oleh belas kasihan? Apakah hati Anda tidak menangis sama seperti Nehemia? Kita baca cerita yang selanjutnya. Di ayat yang keempat dikatakan,
Ketika aku dengar berita ini, itu saat Nehemia mendengar berita ini, apa yang dikatakan? Duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Di saat Nehemia mendengar akan berita ini, bagaimana bangsanya telah dihancurkan tembok-temboknya, dia sangat sedih. Inilah yang juga kami rasakan pada saat ini. Di saat kami melihat bagaimana kondisi orang-orang yang ada di dunia pada zaman ini, kebobrokan moral, mereka tidak lagi peduli akan kesehatan mereka, makan sesuka mereka, glojo, makan di setiap jam yang sebetulnya itu sangat merusak tubuh mereka. Kami merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh Nehemia. Kesedihan yang sama. Melihat bagaimana orang-orang yang pada akhirnya tidak akan memiliki kesempatan untuk mengenal Tuhan dengan lebih baik. Kenapa? Karena disibukkan oleh aktivitas mereka. Aktivitas yang memakan waktu begitu lama di kantor, di dalam pekerjaan mereka. Sehingga firman Tuhan tidak lagi menarik. Atau yang disibukkan dengan pelajaran, dengan les-les yang membuat pikiran mereka tertumpu hanya keinginan duniawi saja. Untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Hal tersebut membuat pikiran dari anak-anak kita atau bahkan diri kita sendiri menjadi tidak fokus kepada Tuhan. Inilah yang dirasakan oleh Nehemia. Pada saat dia mendengar itu, dia menangis dan berkabung. Saya rindu untuk mengajak Anda untuk berdoa kepada Tuhan, meminta akan hati yang sama seperti yang dirasakan oleh Nehemia. Kenapa? Karena pada saat ini Nehemia juga sedang merasakan hati dari Bapa kita. Nehemia merasakan bagaimana sedihnya Allah Bapa kita beserta dengan Yesus Kristus. Mereka sangat sedih di saat manusia memutuskan untuk jatuh ke dalam dosa, mengambil buah yang terlarang tersebut. Mereka merasakan hal yang sama. Inilah yang mungkin terjadi juga di surga. Bapa kita di surga menangis, berkabung, berpuasa untuk kita. Inilah yang sedang Yesus lakukan pada saat ini di surga, di dalam bilik yang maha suci, di saat dia sedang mengantarai kita dengan Bapa. Yesus tidak berada di surga hanya untuk mempersiapkan tempat untuk kita tinggal, tapi dia berada di sana mengantarai kita, memohon kepada Bapa agar kita mau meninggalkan setiap dosa-dosa kita. Kenapa? Karena apabila kita tidak mau meninggalkan dosa kita, pengorbanan Yesus akan menjadi sia-sia. Saya ajak Anda untuk kembali membaca akan firman Tuhan di dalam buku Nehemia. Ini adalah awal dari doa Nehemia. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintahnya. Mari kita perhatikan ayat ini sekali lagi. Nehemia berkata, Tuhan Allah semesta langit yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya. Bapa kita yang di surga mengasihi kita semua. Akan tetapi apabila kita tidak mau menuruti perintahnya, apabila kita tidak mau mengasihi Dia, semuanya menjadi sia-sia. Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita mengasihi Dia? Dalam 1 Yohanes dikatakan, apabila engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Apakah Anda betul-betul yakin? Apakah Anda betul-betul mengasihi Kristus? Kita bisa mengetahuinya di saat kita mau menuruti segala perintahnya. Karena Tuhan katakan, segala perintahnya adalah adil dan benar. Dan perintahnya itu tidaklah berat. Tuhan rindu agar kita mau menuruti perintahnya. Lalu di ayat yang ke-6, Nehemia berkata, berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Bagi siapa kebanyakan kita sering berdoa? Apakah kita lebih sering berdoa untuk diri kita sendiri? Apakah kita lebih sering berdoa untuk mendapatkan harta duniawi?
untuk mendapatkan sesuatu yang dapat memuaskan keinginan kita secara pribadi. Atau kita sedang berdoa seperti Nehemia, yang berdoa untuk bangsanya, yang berdoa untuk keluarganya. Kenapa? Karena dia melihat bagaimana kondisi dari keluarganya, kondisi dari bangsanya, yang tembok gerbangnya telah dihancurkan oleh tentara Babylon. Yang tembok gerbang dari anak-anak kita, mungkin rumah tangga kita, mungkin tembok gerbang kita, prinsip kebenaran kita sedang dihancurkan oleh setan. Nehemia berdoa untuk itu. Untuk siapakah Anda sedang berdoa? Pada hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk tidak lagi mementingkan akan diri sendiri. Tidak lagi untuk menjadikan pemikiran Anda menjadi pemikiran yang paling utama. Menjadikan keinginan pribadi menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan. Biarlah kita memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Memfokuskan pikiran kita kepada kebutuhan orang lain. Menolong mereka yang membutuhkan. Sama seperti yang terjadi kepada Nehemia. Dan di ayat yang ke-7 dikatakan, kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Nehemia tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri. Bahkan di ayat yang ke-7, dia memohon ampun kepada Tuhan. Bukan hanya untuk pelanggarannya sendiri, tapi untuk pelanggaran bangsanya. Di saat ia berdoa, ia bukan berdoa untuk dirinya sendiri, tapi dia berdoa untuk orang lain. Dia berdoa memohon ampun akan seluruh keluarganya. Ini juga yang terjadi kepada Ayub. Setiap kali anak-anaknya selesai berpesta pora, apa yang Ayub lakukan? Dia mendirikan mezbah dan dia berdoa kepada Tuhan semesta langit. Dia berdoa agar Tuhan mau mengampuni anak-anaknya. Ini juga yang terjadi kepada Musa. Di saat seluruh bangsa Israel telah melakukan dosa dan kejahatan, apa yang dia katakan? Tuhan tolong ampuni kami semua. Ini juga yang terjadi kepada Daniel di saat bangsanya tertawan di Babylon. Dia berdoa, Tuhan tolong ampuni kami oleh karena pelanggaran-pelanggaran kami. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia rindu agar seluruh keluarganya, bangsanya bisa diselamatkan. Bagaimana dengan Anda? Apa yang kita doakan setiap hari? Di ayat yang ke-9, ini adalah janji yang Nehemia tuntut. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu yang ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih. Nehemia berkata, dia menuntut janji Tuhan. Apabila bangsanya berbalik kepada Tuhan dan mau mengikuti perintah Tuhan, dan bukan hanya mengikuti saja, serta melakukannya, maka orang buangan akan dikumpulkan oleh Tuhan. Inilah yang harus kita ingat terus-menerus. Seringkali kita berpikir di saat Yesus telah mati di kayu salib, semuanya sudah selesai, sudah cukup. Tapi jangan lupa, upah dosa adalah maut. Tuhan menuntut dan rindu agar kita bukan hanya telah ditebus dari dosa, tapi juga agar kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Dan bukan hanya berbalik, tapi juga mengikuti perintah-perintah Tuhan. Dan bukan hanya itu, agar kita melakukannya. Dan setelah kita melakukan itu, barulah Tuhan akan berjanji untuk membawa kita dari buangan di dunia ini, di mana kita dibuang pada saat ini, untuk membawa kita ke surga, di tempat di mana Tuhan telah menjanjikan kepada kita. Apakah Anda rindu untuk pulang kembali ke tanah perjanjian? Apakah Anda rindu kembali ke surga? Atau Anda masih rindu untuk tetap tinggal di bumi, mengejar segala cita-cita duniawi, untuk makan makanan seperti makanan di Mesir? Apakah Anda masih rindu untuk mengenakan pakaian duniawi yang sangat-sangat minim, pakaian-pakaian yang justru merusak moral dari anak-anak kita? Atau Anda rindu untuk memakai pakaian surgawi? Inilah janji Tuhan kepada Nehemia. Apabila bangsanya mau berbalik dan bertobat, mengikuti segala perintah Tuhan, dan melakukannya dengan setia, Tuhan akan menyelamatkan bangsanya. Tuhan akan mengumpulkan bangsanya.
Dan di ayat yang paling terakhir, di ayat yang 11 dikatakan, ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini, dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini. Dia tidak meminta untuk berhasil di masa yang akan datang. Dia tidak meminta untuk berhasil di 5 tahun yang akan datang. Dia meminta untuk berhasil pada hari ini. Nehemia tahu, hidup yang telah Tuhan berikan adalah sebuah kehidupan yang harusnya dijalankan dengan sepenuh hati untuk hari ini. Kita hidup bukan untuk 10 tahun ke depan, mengumpulkan harta untuk 10, 15, 20 tahun ke depan, bahkan untuk anak-anak cucu kita. Bukan. Nehemia tahu dengan jelas, kehidupan yang Tuhan berikan haruslah dilakukan dengan berhasil, dengan sekuat tenaga, diselesaikan untuk menjalankan setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan pada hari ini. Dan dikatakan yang paling terakhir, ketika itu aku ini juru minuman raja. Anda bisa bayangkan, seorang budak seperti Nehemia yang dibuang di Babylon, yang seharusnya pekerjaannya adalah pekerjaan kasar. Tapi Nehemia, dia adalah seorang juru minum raja, seseorang yang sangat dipercayai oleh raja. Inilah yang menjadikan Nehemia luar biasa. Dia selalu menggantungkan harapannya kepada raja. Dia selalu menggantungkan harapannya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu hanya kepada Tuhanlah kehidupannya berasal, dan hanya pada Tuhanlah kehidupannya dapat berjalan dengan baik. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda rindu untuk menjadi juru minum raja, orang kepercayaan dari raja kita di surga? Apabila Anda rindu hal yang sama yang dilakukan oleh Nehemia, dia meminta untuk memiliki hati yang rindu agar orang-orang lain bisa diselamatkan. Hati yang sama yang harus kita minta pada hari ini. Marilah kita berdoa dan kita meminta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, agar Tuhan mau menyelamatkan bangsa kita, menyelamatkan keluarga kita, saudara-saudara kita, bahkan mungkin orang-orang yang pernah menganiaya kita, sehingga mereka juga dapat diselamatkan dan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi sebelumnya kita harus ingat, untuk dapat melakukan hal tersebut, kita harus minta pertolongan Roh Kudus, agar Roh Kudus dapat menuntun kita, agar kita dapat berbalik dari kebiasaan-kebiasaan kita yang duniawi, kebiasaan kita yang jahat, dan melakukan segala perintah Tuhan dengan setia. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk cerita dari Nehemia. Bagaimana Engkau mengingatkan melalui nabi-Mu ini tentang keruntuhan dari tembok Yerusalem, di mana tembok Yerusalem telah rubuh Tuhan, sama seperti tembok moral dan kerohanian kami. Seringkali kami merasa kehidupan kami hampa, kosong, tanpa tujuan. Tuhan, hanya Engkau sajalah yang dapat membangun tembok kami. Tolong berikan kepada kami tujuan hidup yang Engkau inginkan agar kami lakukan. Ingatkan kepada kami Tuhan, akan betapa hancurnya setan telah membawa generasi kami ke dalam dosa. Tuhan, kami tidak ingin melakukan dosa-dosa yang sama yang menyakiti hati-Mu, yang membuat-Mu bersedih, menangis, dan terus-menerus berkabung. Tolong tuntun kami Tuhan, agar kami dapat mengarahkan pandangan kami sepenuhnya kepada kayu salib-Mu, agar kami dapat berbalik dari jalan kami yang jahat, dan melakukan segala perintah-Mu dengan setia. Tolong jaga kami, jaga keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami, untuk tetap setia sampai Engkau datang yang kedua kali. Inilah doa dan harapan kami Tuhan, dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Kita telah mempelajari akan firman Tuhan. Biarlah firman ini akan terus kita ingat dan kita hidupkan pada hari ini, agar Tuhan membuat kita berhasil untuk menang terhadap segala pencobaan yang diberikan oleh setan pada hari ini. Sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati.